Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maria Magdalena Marsifa. Saya mahasiswa D4 Kebidanan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan penatalaksanaan Atenea Uteri dengan melakukan tindakan KBI, KBI, dan KAA. Persiapan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan, kita harus lakukan informed consent atau persetujuan terlebih dahulu dengan keluarga. Kemudian kita mempersiapkan pasien, mempersiapkan alat, persiapan lingkungan, pastikan lampu sorot menyala. Setelah itu kita mempersiapkan penolong. Kemudian kita lakukan masase fundus uteri selama 15 detik. Dan tidak ada perubahan pada kontraksi, maka kita lakukan pengecekan terlebih dahulu pada vulva vagina, apakah ada sisa plasenta atau sisa selaput, tosel atau yang tertinggal. Setelah itu kita membersihkan, mulai dari labia mayora dan minora sampai ke dalam serviks ibu. Bersihkan dengan menggunakan kasus steril, pastikan tidak ada sisa plasenta, sisa selaput atau tosel yang tertinggal di vulva vagina. Maka kita lakukan pemasangan urin dengan menggunakan kateter. Ibu, permisi, saya akan memasukkan kateter untuk mengosongkan kandung kemih atau kencing ibu ya. Permisi, tarik nafas dalam ya Bu. Setelah kandung kemih kosong, cabut kateter secara perlahan. Permisi ibu, tarik nafas. Kemudian kita celupkan kateter di dalam larutan klorin 0,5. Kemudian kita pastikan perdarahan keluar dari ostium cervix dan buka dari laserasi atau robekan pada jalan lahir. Setelah itu, kita lepas sarung tangan di dalam klorin 0,5 secara terbalik. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan keringkan dengan handuk bersih. Kemudian gunakan hand steril. Selanjutnya kita evaluasi kontraksi uterus. Setelah evaluasi, uterus tidak berkontraksi dengan baik, maka kita lakukan konferensi bimanual internal. Letakkan tangan kiri di atas fundus uteri ibu. Untuk menekan fundus dari luar, masukkan tangan secara obstetrik ke dalam lumen vagina. Ubah tangan kanan menjadi kepalan tinju dan letakkan pada fornix anterior. Kemudian dorong segmen bawah rahim ke anterior. Usahakan seluruh dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking menyentuh fornix anterior dan lakukan kompresi bimanual internal selama 5 menit. Lakukan dengan mendekatkan telapak tangan luar dan telapak tangan bawah sekuat mungkin. Jika uterus berkontraksi, teruskan KBI selama 2 menit. Kemudian, keluarkan tangan secara perlahan dan pantau pala 4 dengan tepat. Jika uterus tidak berkontraksi, anjurkan keluarga ibu untuk melakukan komprehensi bimanual interna atau KBI. Posisikan penolong masih melakukan KBI. Menganjurkan keluarga melakukan KBI yaitu dengan meletakkan genggaman tangan kanan pada dinding uterus dan meletakkan tangan yang lain di dinding abdomen.
yaitu tepatnya di belakang korpus uteri. Usahakan memegang bagian belakang uterus seluas mungkin dan lakukan penekanan uterus di antara kedua tangan. Untuk melakukan sementara, keluarga melakukan kompresi pembuluh darah di uterus. Kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Hasil yang didapat 100/90 mm hidropior. Bila tekanan darah ibu normal, maka suntikan ergometrin 0,2 secara IM. Kemudian kita pasang infus RL 500 ml dan 20 unit oxytocin. Gunakan abogat nomor 18. Kemudian kita lakukan evaluasi. Jika uterus berkontraksi, maka teruskan KBI. Setelah kita pemasangan infus, kita lakukan evaluasi. Jika uterus berkontraksi, maka teruskan KBI selama 2 menit. Keluarkan tangan secara perlahan, pantau kala 4 dengan ketat. Tapi jika uterus tidak berkontraksi, maka lakukan rujukan. Kemudian kita lanjutkan infus RL yang sudah diberi oksitosin sambil melakukan aorta abdominalis, yaitu dengan cara meraba atau palpasi arteri femoralis. Pada lipatan paha, dengan menggunakan jari tengah dan jari telunjuk, kemudian kepalkan tangan yang lain dan tekan pada ke arah umbilikus. Kolona vertebrata searah tegak lurus. Setelah itu, bila kompresi benar, maka tangan yang lain, arteri femoralis, tidak akan merasakan kontraksi. Jika perdarahan berhenti, pertahankan selama 2 menit. Kemudian minta asisten untuk melakukan masase uterus sampai masase uterus membaik. Demikian untuk penata laksanaan atonia uteri. Ibu, sekarang rahim ibu terasa lembek dan kurang bagus, maka terjadi banyak darah yang keluar. Dan sebelumnya saya meminta persetujuan ibu untuk melakukan tindakan untuk menghentikan perdarahan ibu. Sebelumnya ibu jangan panik. Apakah ibu setuju? Iya, setuju. Persiapkan alat. Kita Sudah. sambungkan cairan infus PSL ke dalam kateter. Setelah itu, kateter masukkan ke dalam kondom, ikat kencang dan tidak terlalu kendur. Masukkan spekulum bagian anterior, posterior. Alatnya seadanya saja. Jepit porsio dengan penjepit porsio dengan arah
Pukul 10. Alirkan cairan sampai masuk ke dalam kondom dan membentuk balon kateter. Setelah membentuk balon kateter, bersihkan dan taruh handscoon pada larutan klorin. Setelah itu kita membuka sarung tangan. Setelah membuka sarung tangan, kita menjelaskan kepada ibu-ibu, tadi saya pasang kondom kateter untuk merangsang kontraksi, sehingga kontraksinya sudah keras, dan kondom kateter ini sampai 2 hari supaya tidak terjadi perdarahan lagi. Ya ibu ya.